Kapan, kapan, kapan? Itu kan yang selalu terngiang di pikiran kalian. Pertanyaan yang selalu menghantui kalian. Kapan, kapan, kapan terjadi perwujudan apa yang aku inginkan? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah berdoa, saya sudah ritual. Kapan saya mendapatkan yang saya inginkan, jumlah nominal yang saya mau, uang, penyelesaian, lunas hutang? Simak video ini karena Pepito akan menjawab semuanya di video ini. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan inspirasi, informasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan, pesan semesta, ilmu-ilmu aneh. Semua itu untuk mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Jumpa lagi pemirsa YouTube semua dengan Pepito di channel kita semua itu Mujike. Pemirsa YouTube, para pemirsa semua, teman-teman yang saya cintai, para subscriber itu Mujike, para pemirsa yang saya cintai, saya ingin memberikan gambaran, memberikan pandangan, memberikan sebuah informasi yang penting tentang perihal timeline, ya. Timeline itu adalah tentang waktu. Memang waktu ini tidak mudah, teman-teman sekalian, ya. Waktu saya dengan waktu kalian itu berbeda. Waktu saya dengan waktu tetangga saya, teman saya, bahkan saudara saya, itu kita mempunyai timeline yang berbeda-beda. Walaupun kita satu keluarga, itu kita mempunyai juga frekuensi yang berbeda, teman-teman sekalian. Ada satu keluarga itu, dalam satu saudara itu frekuensinya sama antara adik dan kakak. Ada yang frekuensinya berbeda. Tahu dari mana frekuensinya sama atau tidak? Terlihat dari keadaan cara bicaranya, cara menanggapi sesuatu masalah, ya, cara mereka berargumen atau berkomunikasi. Hobi bisa berbeda. Kalau frekuensinya sama, itu tetap akan tersambung atau berkesinambungan. Ya, biasanya kalau frekuensinya sama, itu kalau satu keluarga itu frekuensinya sama, itu kalian itu akan cepat untuk mendapatkan sesuatu perwujudan. Ya, misalnya satu keluarga itu mempunyai frekuensi yang sama, ya, dalam hal religi, dalam hal keinginan atau hobi yang dijalankan, ya, itu biasanya itu cepat untuk mencapai tujuan. Nah, inilah kita itu bermain frekuensi, teman-teman sekalian. Apa yang kita inginkan itu juga mempunyai frekuensi, ya. Makanya kalau saya dan kalian itu melakukan suatu manifestasi, kita itu melakukan ritual atau ilmu-ilmu sederhana di channel itu Mujike ini, atau kalian mendapatkan ilmu-ilmu dari luarnya yang kalian praktekkan, ya, itu bisa zikir, bisa apapun itu kalian itu harus sefrekuensi dengan apa yang kalian ingin dapatkan, dan frekuensinya yang kalian ingin dapatkan itu juga harus sama dengan frekuensi kalian. Sebenarnya cuma itu aja, teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu yang rumit. Tidak perlu mengkaji yang aneh-aneh atau kita mengikuti sesuatu ritual bersama, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Kita hanya perlu menyamakan frekuensi aja. Misalnya kita itu mengikuti suatu perkumpulan, tetapi frekuensi kita dengan frekuensi orang-orang yang ada di perkumpulan itu tidak sama. Sama aja, teman-teman sekalian, kita tidak akan bisa mewujudkan apa yang kita mau, malah bisa terjadi blokade. Karena pertama kita harus menyatukan frekuensi kita dengan kelompok tersebut. Setelah itu baru kita mengikuti aturan-aturan supaya kita mendapatkan sesuatu yang
kita inginkan. Jadi itu PR-nya banyak, itu perjalanannya makin panjang. Tetapi kalau kalian sudah tahu apa yang kalian inginkan, kalian sudah tahu apa yang kalian mau tuju, kalian mau melunasi hutang kalian, ya, amanah-amanah kalian itu mau kalian lunasi, dan kalian tuh pengen bebas dari hutang. Itu sudah, kalian fokuskan aja, kalian ingin menyelesaikan lunas hutang, ya. Jangan pikirkan caranya. Jangan pikirkan caranya, tapi kalian itu harus frekuensi kalian saat ini sama frekuensi di mana hutang kalian sudah lunas itu harus sama. Jangan kalian pada saat ini frekuensi kalian itu terbebani hutang. Ngerti nggak teman-teman sekalian? Paham nggak maksud saya teman-teman sekalian? Ya, jadi frekuensi kalian saat ini itu harus sama dengan frekuensi di mana kalian itu lunas hutangnya, gitu loh. Itu makanya itu ada ilmu namanya law of assumption. Kita berasumsi sesuatu itu sudah beres. Kita berasumsi sesuatu itu sudah terwujud. Kita berasumsi kalau kita mempunyai tanggungan-tanggungan, mempunyai hutang itu sudah lunas. Nah, frekuensi kita itu jangan frekuensi di saat kita mempunyai hutang, teman-teman sekalian. Tetapi frekuensi di mana kita sudah bebas dari hutang, di mana keadaan kita sudah berbeda dengan keadaan sekarang. Misalnya nih, kalian sekarang tinggal di tempat yang kurang bagus, toksik, lingkungannya toksik, ya. Kalian tidak bisa berkreativitas di tempat kalian, pikiran kalian suka buntu, kadang kalian sakit-sakitan. Kalian bayangkan, kalian itu keluar dari keadaan itu dengan apa? Dengan caranya seperti apa? Kalian berimajinasi, kalian itu mempunyai tempat yang nyaman di suatu tempat, walaupun kalian itu masih di tempat yang sekarang, masih di tempat yang toksik itu, ya. Kalian itu masih di tempat yang toksik, tetapi pikiran kalian, rasa kalian itu berada di tempat yang baru, tempat yang bagus, tempat yang kalian bisa berkreativitas, tempat kalian itu terlepas dari segala penyakit, segala beban. Itu bayangkan seperti itu. Disitulah kalian align dengan frekuensi yang ingin kalian tuju. Jadi kalian nggak perlu kalian nggak perlu melakukan ritual yang aneh-aneh, yang macam-macam. Cukup kalian itu menyatukan frekuensi dengan apa yang ingin kalian tuju. Gitu. Misalnya sekarang kalian tidak punya uangnya untuk berada di sana. Kalian cukup bayangkan saja dulu, kalian bayangkan, imajinasikan kalian itu sudah berada di tempat itu dengan mudah dan kalian itu tidak ada kesulitan keuangan, ya. Kalau kalian sekarang berada di frekuensi kalian kesulitan keuangan, ya kalian itu tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan karena frekuensinya kan kalian masih di mana kalian itu nggak punya uang untuk ke sana, ya. Jadi kalian akan berkutat di frekuensi yang tidak punya uang. Padahal kalau kalian ingin ke tempat tersebut, misalnya kalian pengen ke Bali atau kalian pengen ke luar negeri, kalian bayangkan aja kalian itu sudah ke sana dengan mudah, ya, tanpa kalian itu harus mengkhawatirkan keadaan keuangan. Itulah frekuensinya. Itulah dimana frekuensi kalian itu sama dengan frekuensi apa yang kalian inginkan, ya. Cepat atau lambatnya itu tergantung kalian konsisten atau tidak melakukan visualisasi tersebut, teman-teman sekalian. Kalau kalian pengen keluar dari kebiasaan kalian, ya, kebiasaan jelek kalian, atau kalian itu sekarang melakukan pekerjaan yang haram, misalnya pekerjaan yang melakukan pekerjaan yang menurut kalian itu dosa, ya, dosa atau tidak itu tergantung, ya, teman-teman sekalian. Saya tidak mau menghakimi siapapun, tetapi dosa atau tidak itu kembali ke diri masing-masing. Misalnya kalian itu sekarang melakukan perbuatan dosa. Nah, kalian jangan di frekuensi yang sekarang. Kalian tetap mungkin melakukan perbuatan dosa. Tetapi kalau kalian ingin keluar dari keadaan pekerjaan yang kalian itu selalu berbuat dosa, kalian tuh bayangkan, imajinasi kalian itu sudah berada di suasana yang baru. Ya, kalian sudah berada di tempat pekerjaan yang baru. Itulah dimana frekuensi kalian itu sama dengan frekuensi yang kalian ingin wujudkan. Apakah itu bisa cepat? Bisa. Sehari pun bisa, teman-teman sekalian. Kalau visual kalian itu kuat, kalau imajinasi kalian itu kuat, ya, itu kan nanti butuh
butuh dukungan alam semesta. Ya, itu kan pada saat kalian visualisasi frekuensi kalian itu sama dengan yang kalian ingin wujudkan, ditangkap sama alam semesta, ya kan? Diproses oleh alam semesta, ditangkap oleh Tuhan. Apalagi kalian tuh meminta bantuan alam semesta, Tuhan juga membantu, mendukung kalian. Itu malah makin lebih cepat, ya. Tetapi cepat lambatnya, misalnya saya bervisualisasi dengan kalian, itu ya pasti berbeda, teman-teman sekalian. Kalian itu juga butuh dukungan Tuhan. Kalian juga perlu melakukan doa, melakukan ritual. Itu tuh mempercepat perwujudan, di mana frekuensi kalian itu sudah berada di tempat yang kalian tuju, bukan berada di tempat yang sekarang yang kalian itu tidak inginkan. Ngerti nggak? Jadi kalian itu misalnya berada di tempat yang tidak kalian inginkan sekarang, berada di tempat yang toksik, kalian tertekan, kalian stres. Kalian bayangkan kalian sudah berada di tempat yang mewah, yang enak, yang kalian itu melakukan pekerjaan itu tidak ada tekanan, kalian bisa rileks. Nah, kalian itu dorong dengan doa, kalian dorong dengan bicara sama Tuhan, kalian melakukan ritual-ritual yang berdasarkan agama kalian masing-masing, aliran kepercayaan kalian masing-masing, itu bisa cepat, teman-teman sekalian. Ya, jadi pada saat kalian visualisasi, untuk mempercepat waktunya, jadi kalian tidak bilang kapan, itu adalah satukan dulu frekuensi kalian itu dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin kebebasan finansial, berarti frekuensi kalian itu harus di kebebasan finansial itu, di depan sana, bukan di sini pada saat kalian tidak punya apa-apa, pada saat kalian masih melakukan kerja keras untuk mendapatkan, untuk memenuhi finansial kalian, untuk mendapatkan uang, ya, untuk struggle secara ekonomi. Tetapi kalian itu dalam pikiran dan rasa kalian frekuensi sudah harus di sana, di mana kalian sudah bebas secara finansial, di mana kalian sudah mudah untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mau jalan ke luar negeri gampang, mau naik haji gampang, mau umroh gampang, ya, mau tamasya ke luar negeri, keluar pulau gampang. Kalian harus frekuensinya harus berada di sana, ya. Jadi teman-teman sekalian, terjawab ya, kapan waktunya perwujudan itu adalah pada saat kalian visualisasi setiap hari konsisten merubah frekuensi kalian menjadi frekuensi apa yang kalian inginkan, apapun itu, mau lunas hutang, mau kalian mendapatkan uang banyak, mau kalian mendapatkan rumah, mobil, apapun itu, frekuensi kalian itu harus sama dengan frekuensi apa yang kalian ingin wujudkan. Jangan frekuensi kalian saat ini, tetapi kalian tetap menjalani kehidupan saat ini. Begitu teman-teman sekalian, ya. Jadi oke, sudah terjawab ya kapannya. Mudah-mudahan kalian bisa praktekkan ini, karena ini itu ilmu visualisasi aja, cuman saya lebih menekankan itu kepada frekuensinya. Karena pada saat kita align, pada saat kita sejajar dengan apa yang kita inginkan, frekuensinya sama dengan apa yang kita inginkan, itu berpengaruh pada waktu perwujudannya. Dan waktu perwujudannya itu masing-masing orang berbeda, ya. Kalian bisa komen, kalian bisa testimoni di video ini atau di video Pepito berikutnya. Pepito, saya bisa memanifestasi uang 1 miliar dalam 1 hari. Wow, yaitu karena kalian visualisasinya itu konsisten, ya, atau kalian itu sudah yakin frekuensi kalian sudah mendapatkan 1 miliar. Saya bisa bilang saya sudah mendapatkan 1 miliar dalam 1 menit. Saya mendapatkan 1 miliar karena frekuensi saya itu sudah mendapatkan 1 miliar. Saya bukan di frekuensi di mana saya belum mempunyai 1 miliar, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi frekuensi sekarang saya sudah mendapatkan 1 miliar, frekuensi saya sudah mendapatkan 1 miliar, tapi itu untuk saya, bukan untuk kalian. Jadi kalian itu harus berasumsi untuk diri kalian, satukan frekuensi diri kalian dengan apa yang kalian inginkan, dan kalian nggak usah bilang sama orang-orang, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi yakini apa yang kalian inginkan itu sudah terwujud untuk kalian sendiri. Disitulah kalian meresapi frekuensi tersebut.
ya. Bila kalian diolok-olok, bila kalian dibully, apa lu nggak punya apa-apa aja ngaku-ngaku 1 miliar. Itu kalau kalian berkoar-koar, saya dapat 1 miliar, aku punya 1 miliar, tapi kalian bilang ke orang, ya itu kalian, mana buktinya kamu dapat 1 miliar? Mana buktinya kamu dapat 1 miliar? Tetapi kalau kalian yang berasumsi, itu untuk diri kalian sendiri, itu untuk frekuensi kalian sendiri, di mana perwujudannya adalah untuk kalian. Dan kalian yang tahu kapannya dan waktunya untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin tuju dalam kehidupan ini. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini memberikan pandangan-pandangan yang positif, memberikan pencerahan buat kalian, memberikan solusi untuk kalian menjalani kehidupan kalian dan menyikapi misteri-misteri kehidupan di depan kalian ya. Semoga kalian itu selalu dalam keberlimpahan, keberkahan, bahagia, dan bervibrasi tinggi. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.